kami dari kelompok 5, Project Based Learning Laboratorium Otomasi Industri, akan menampilkan bagaimana cara kerja dari sistem penyortiran barang berdasarkan ketinggian yang telah kami buat berdasarkan scene yang ada pada Factory.io yang kami modifikasi seperti berikut yang akan kami tampilkan. Karena kami sudah membuat filenya dari ketiga program, yaitu Mesin Expert, Factory.io, dengan Video Designer. Berikut kami buka terlebih dahulu dari PLC sendiri. Perlu diperhatikan bahwa address dari simulasi PLC itu sudah otomatis tersetting 127.0.0.1, sehingga kita hanya perlu untuk menyamakan IP-nya pada Factory.io dan pada HMI. Di sini untuk mengcompile, Ctrl B. Langsung saja kita simulasikan, kita sembunyikan terlebih dahulu ini dengan simulasikan dengan Ctrl M langsung. Oke, dan langsung kita menuju ke HMI-nya terlebih dahulu. Loading sebentar. No, karena nanti jika di yes akan menimpa. Jadi file kita ini akan hilang. Bukan hilang sih, menimpa. Menimpa file sebelumnya. Ini adalah IMEI kita. Terdapat 5 panel dengan home tadi. IO list ini adalah input output daftarnya. Overview adalah gambaran sistemnya. Dengan produksi adalah banyaknya box yang telah disortir. Ketika total box mencapai 10, maka sistem akan mati dan tidak dapat di start kecuali dengan kita menekan tombol reset. Ini adalah work hour pada panel kelima. Work hour tadi dari ini adalah bagian jam, ini bagian menit, dan ini bagian second. Di sini kita hanya menampilkan dari conveyor entry, conveyor utama, conveyor left, dan conveyor right. Kenapa? Karena ketiga panel tersebut adalah bagian utama dari sistem yang akan kita jalani. Kekurangan dari sistem ini adalah kita tidak dapat mereset dari work hours tersebut. Langsung saja kita buka Factory.io-nya. Factory.io. Nah, ini adalah scene kita yang telah kita modifikasi sedikit saja. Jika di sini adalah bagian untuk mengkonfigurasinya, nih sudah dikonfigurasi, jadi kita tinggal konekkan saja dan langsung play. Jadi di sistem ini terdapat 3 conveyor utama, yaitu conveyor entry, conveyor right, conveyor left. Conveyor right untuk menyortir barang box besar. Ketika mendeteksi sensor di sini mendeteksi box besar, maka otomatis box akan lari atau dialihkan menuju conveyor kanan sehingga mencapai remover tersebut. Sebaliknya ketika box kecil maka dia akan menuju ke kiri. Terdapat kedua conveyor di sebelah sini. Conveyor kuning tersebut merupakan conveyor yang otomatis bisa ke kanan dan ke kiri. Sedangkan untuk conveyor ini load itu untuk menempatkan agar box sesuai segaris dengan ini, menyentuh load dan ini akan mati, dan lalu ini mentransfer ke kanan atau kiri tergantung siklusnya. Langsung saja kita start. Di sini kita akan
menampilkan dua laman. Kita snap left agar bisa ditampilkan dan kita snap right. Sini karena PLC-nya HMI-nya kurang pas, jadi kita paskan. Misal di sini. Nah, terlalu lebar. Ya, agak sesuai. Perhatian, pada di HMI ini, emergency dengan selector switch itu hanya sebagai penanda kondisi pada factory IO. Karena jika kedua ini bisa dikontrol, maka apabila di sini dalam kondisi rilis, tapi di emergency bisa ditekan, jadi operator yang berada di lapangan akan bingung gitu. Ketika selector switch bisa ditekan kanan pada HMI, tetapi pada factory IO pada lapangannya tetap pada kondisi normal gitu. Jadi kondisi untuk selector switch dan emergency itu berbeda karena pada lapangannya cara kerja mereka pun berbeda, tidak seperti tombol button push button yang hanya ditekan lalu otomatis melepas sendiri. Ketika kita lepas dia juga melepas begitu. Sistem akan bekerja ketika di start on dan sistem off, lampu indikator akan menyala. Terlebih dahulu kita jalankan pada bagian start di HMI. Kadang-kadang HMI itu tidak langsung jalan ya, karena nge-lag. Di sini terdapat box kecil, atau otomatis ke kiri. Di sini bagian produksinya. Di sini bagian work hours. Oh, ternyata conveyor sudah berjalan sekian lamanya. Oh, ternyata ada 2 total box. Sistem ini akan apabila ditekan tombol stop, maka dia akan menyelesaikan siklus terlebih dahulu. Contohnya, jadi ketika sudah mendeteksi box dan kita tekan tombol stop, maka dia tidak akan berhenti, semuanya tidak akan berhenti kecuali setelah siklus selesai. Sistem ini mencegah konveyor itu berjalan berbarengan semuanya. Jadi sistem ini merupakan sistem yang hanya bekerja ketika mendeteksi sesuatu atau mendeteksi barang sesuai dengan tingginya. Ketika dia kecil ya sudah, berarti yang bekerja hanya konveyor kiri. Ketika dia besar, yang bekerja hanya konveyor kanan. Ketika konveyor kiri ketika tidak ada box kecil, berarti ya selama itu pun tidak bakal bekerja konveyor kirinya. Begitu juga dengan konveyor kanan. Kita start lagi. Nah, seperti ini nge-lag. Tekan agak lama sedikit. Oke. Kita coba sistem emergensinya. Ketika ditekan emergency, maka semua sistem akan mati kecuali pada transfer. Jebret. Ini menandakan bahwa sistem sedang bekerja, sistem emergency. Ketika ditekan tombol start, tidak akan mau. Emergency di lapangan belum dirilis. Setelah kita rilis, baru bisa ditekan. Nah, setelah kita ditekan ini, karena box telah masuk di posisi besar, maka yang bekerja hanya box besar saja, yaitu konveyor kanan. Konveyor kiri tetap mati. Jadi seperti itu. Sistem ini diatur agar misalnya terdapat 2 box dengan ukurannya sama bersamaan, berurutan, maka box akan tetap di sistem transfer sini di bagian load sampai di mana sistem exit telah mendeteksi bahwa box yang pertama tadi sudah pergi, sudah hilang. Ini merupakan jumlah. Nah, ketika sudah mencapai total 10 box, maka sistem akan berhenti. Tidak akan bisa di start di sini sebelum di reset pada bagian ini. Ini sama-sama mendeteksi. Tuh. Ketika kita tekan tombol reset, maka reset, ini reset, dan baru bisa ditekan start.
Di sini bisa ditekan start bagian sini, bisa langsung ditekan saja, jadi bisa dikontrol melalui sini. Ketika di off kan, maka sistem off dan menyelesaikan dulu siklusnya. Lalu misalnya kita start, di sini tidak akan bisa karena belum masuk supply daya. Sudah masuk supply daya dan kita bisa start di sini. Sini juga bisa reset. Kita stopkan terlebih dahulu untuk meresetnya. Siklus bekerja terlebih dahulu. Mati. Lalu kita reset. Jadi reset bisa dilakukan pada panel ataupun pada HMI. Demikian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.